Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Akila Ika Putri, yang akan memberikan informasi tentang peristiwa pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Pada 6 Maret 1942, Jepang sudah masuk ke Yogyakarta yang ditanggapi secara tegas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di hadapan pejabat besar Jepang, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan masalah Kesultanan Yogyakarta harus lebih dulu dibicarakan dengannya. Hal ini dilakukan agar Sultan tetap bisa memimpin rakyatnya secara langsung, kendati demikian, Jepang turut menanamkan kekuasaannya di Yogyakarta. Meskipun sudah ada Sultan yang memimpin, pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka setelah proklamasi kemerdekaan. Dikumandangkan oleh Soekarno di Jakarta. Namun, pihak pemerintah militer Jepang di Yogyakarta tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan, Jepang mengaku bahwa mereka dikuasai oleh sekutu untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum sampai tentara pendudukan Inggris dan Australia datang. Setelah itu, pihak pemerintah militer Jepang di Yogyakarta membuarkan peta dan heiho serta melucuti senjatanya. Hal ini guna menghindari adanya pemberontakan. Pihak Jepang pun tetap menguasai perusahaan-perusahaan dan memberikan perintah seolah-olah masih berkuasa. Rakyat Indonesia tentu tidak terima dengan sikap Jepang dan memilih melakukan pemberontakan. Hal ini yang menjadi latar belakang pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Dengan demikian, latar belakang peristiwa pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta adalah karena tentara Jepang yang tidak ingin meninggalkan Yogyakarta meski telah menyerah kepada sekutu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Baik, dalam sejarah pengambil alihan kekuasaan di Yogyakarta oleh masyarakat Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 secara serentak. Pukul 10 pagi merupakan titik awal mula perebutan kekuasaan, dimulai dari aksi mogok besar pegawai Jepang. Kemudian, pada tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia daerah Yogyakarta menyatakan bahwa kekuasaan Jepang telah diambil alih oleh Indonesia. Penyerahan pada tanggal 5 Oktober, gedung Cakankantai menjadi pusat pemerintahan Komite Nasional Indonesia di Yogyakarta, atau saat ini dikenal sebagai Gedung Nasional atau Gedung Agung. Penyerangan markas Jepang di Kota Baru, Yogyakarta diawali dengan perundingan antara Jepang dengan pemuda Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 1945. Dampak dari penyerangan tersebut yaitu membawa semangat rakyat Jogja untuk melucuti persenjataan Jepang di markas Jepang di Bandara Lama Yogyakarta. Dari penyerangan tersebut, 21 pemuda Yogyakarta gugur dan 27 tentara Jepang gugur, dan nama pemuda yang gugur dijadikan jalan di Kota Baru. Baik, akan dilanjut oleh rekan saya selanjutnya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengambil alihan kekuasaan Jepang di saat itu Maruhide Noto, Omar Slamet, Omar Joy, Selo Ali, dan R.P. Sudarsono. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, belum sepenuhnya terbebas dari penjajahan, seperti kasus pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Dalam sejarahnya, pengambilan kekuasaan ini dimulai pada tanggal 26 September 1945. Pukul 10 pagi merupakan titik dimulainya perebutan kekuasaan dengan para pegawai di perkantoran Jepang memaksa pihak Jepang agar menyerahkan semua kantor yang dikuasainya diserahkan kepada pihak Indonesia.
Kemudian pada 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia atau KNI daerah Yogyakarta menyatakan bahwa kekuasaan Jepang di daerah tersebut telah jatuh pada kendali pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia daerah Yogyakarta yang sekarang dikenal dengan Gedung Agung atau Gedung Nasional. Tidak hanya sampai di situ, pengambil alihan kekuasaan ini juga menyasar kepada perebutan senjata dan mengepung markas Butai di Kota Baru. Dilansir dari kebudayaan.jogjakarta.go.id, penyerbuan ini diawali dengan perundingan antara Jepang dengan pejuang Yogyakarta pada 6 Oktober 1945. Perundingan ini tidak mencapai mufakat hingga akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1945 dilakukan penyerbuan ke markas Jepang oleh para pejuang Yogyakarta. Badan Keamanan Rakyat merupakan pemimpin perundingan dan pertempuran di Kota Baru. Selain itu, KNID Yogyakarta dan Polisi Istimewa dengan menjadi penyemangat. Para pemuda di sekitar Kota Baru juga ikut dalam pertempuran dengan bergabung dan diberi nama Laskar Rakyat. Dampak pertempuran Kota Baru ini memberikan kekuatan baru bagi Badan Keamanan Rakyat. Hal ini dikarenakan persenjataan Jepang yang berhasil direbut diberikan kepada Badan Keamanan Rakyat, dan hal ini memberikan semangat perjuangan untuk melucuti senjata Jepang yang bermarkas di Pingit dan Maguwo. Dalam peristiwa ini sebanyak 21 pejuang dan pemuda Yogyakarta gugur dan di pihak musuh sebanyak 27 tentara tewas. Nama-nama para pejuang yang gugur ini kemudian diabadikan dan menjadi nama jalan di sekitar kawasan Kota Baru. Baik, akan saya lanjutkan. Akhir dari peristiwa pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Akibatnya, serangan para pejuang Indonesia semakin ditingkatkan. Akhirnya, pada tanggal 7 Oktober 1945, sekitar pukul 10, markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pihak Indonesia yang gugur sejumlah 21 orang dan 32 orang luka-luka, sedangkan dari pihak Jepang 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Setelah markas Kota Baru jatuh, usaha perebutan kekuasaan meluas. RP Sudarsono kemudian memimpin perlecutan senjata Kaigun di Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan RI. Sekian informasi dari kami, terima kasih.